Perkenalkan, nama saya Siska Mustika Eliadi Marta dari SMK Negeri 1 Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan sederhana pada mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis fase F atau kelas 11. Tugas video pembelajaran ini merupakan implementasi pembatik level 3, yaitu level kreasi. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu mengelola kas kecil, membuat laporan kas kecil, melaksanakan transaksi perbankan sederhana, serta melaksanakan transaksi kas dan non-kas. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu memahami pengelolaan kas kecil dan menganalisis transaksi kas kecil. Anak-anak sekalian, untuk apa sih kita mempelajari pengelolaan keuangan sederhana? Manfaatnya apa sih? Nah, yang pertama, jika kamu nanti mempunyai suatu usaha, ini akan sangat bermanfaat untuk kamu karena di dalam menjalankan usaha pasti kita selalu akan membutuhkan bagaimana caranya mengelola keuangan. Manfaat yang kedua yaitu, jika nanti kamu bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan, maka pengelolaan kas kecil ini akan sangat membantu kamu dalam mengerjakan atau memecahkan suatu masalah laporan keuangan di perusahaan kamu. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama materi pengelolaan keuangan sederhana atau kas kecil. Kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan yang bersifat rutin dan tidak besar atau kecil. Walaupun jumlahnya yang relatif sedikit, namun pencatatan transaksi kas kecil wajib dilakukan pada setiap perusahaan. Nah, jumlah besaran kas kecil ini sudah ditentukan oleh tim manajemen perusahaan yang mengelola kas kecil. Dan pemegang kas kecil yaitu bernama kasir kas kecil. Nah, fungsi kas kecil yaitu yang pertama, menyediakan dana untuk pengeluaran yang relatif kecil dan juga rutin. Yang kedua adalah untuk mempercepat proses pembayaran. Dan yang ketiga adalah meminimalisir pembiayaan yang besar untuk transaksi-transaksi yang relatif kecil. Ada dua metode pencatatan transaksi kas kecil. Yang pertama, metode impres atau sistem dana tetap, dan yang kedua adalah metode fluktuatif, yaitu sistem dana tidak tetap atau berubah-ubah. Pada metode yang pertama, yaitu metode impres, perusahaan akan mengisi kas kecil dengan jumlah yang tetap atau dengan besaran yang tetap setiap bulannya. Contoh, perusahaan A ingin membentuk kas kecil pada tanggal 1 Oktober 2024 sebesar 10 juta rupiah, maka nanti untuk pengeluaran-pengeluaran pada bulan Oktober yang sudah dikeluarkan dari uang 10 juta tersebut akan kembali diisi sebesar dengan jumlah yang dikeluarkan. Sehingga pada bulan November jumlah kas kecilnya tetap genap menjadi 10 juta rupiah. Itulah yang dinamakan dengan metode pencatatan kas kecil dengan metode impres atau dana tetap. Metode yang kedua yaitu metode fluktuatif atau sistem pencatatan dana kas kecil secara berubah-ubah. Dari katanya saja berubah-ubah artinya pengisian kembali tidak sama besar dengan pengeluaran di bulan tersebut. Contohnya, PT Jaya Abadi membentuk kas kecil sebesar 10 juta rupiah pada bulan November 2024. Pada saat bulan November terjadi pengeluaran transaksi kas kecil sebesar 9.500.000 rupiah hingga tersisa saldo sebesar 500.000 rupiah. Karena kita akan mencatat dengan metode fluktuatif atau sistem pencatatan yang berubah-ubah, maka untuk pengisian kembali kas kecil tidak akan sama dengan transaksi-transaksi yang sudah dikeluarkan besarannya. Jadi, bisa saja perusahaan pada bulan Desember akan mengisi kembali sebesar 15 juta, atau mungkin 9 juta, atau mungkin 8 juta, itu kembali kepada keputusan manajemen perusahaan. Sekarang kita ke soal menganalisis transaksi kas kecil. PT Lintang Semesta pada tanggal 1 Agustus 2024 membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. PT Lintang Semesta menggunakan sistem dana tetap. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Lintang Semesta selama bulan Agustus 2024. Berikut adalah contoh transaksi-transaksi pengeluaran yang terjadi pada bulan Agustus 2024. Silahkan dianalisis ya. Untuk penjurnalan kas kecil metode impres, ini adalah contoh tabelnya. Kalian bisa lihat ada 4 kolom tabel. Yang pertama tabel tanggal,
Pada kolom tanggal, silahkan dimasukkan tanggal-tanggal transaksi pengeluaran ataupun pemasukan yang terjadi pada bulan Agustus 2024. Untuk kolom keterangan, silahkan diisi dengan transaksi pengeluaran ataupun transaksi pemasukan yang terjadi di bulan Agustus 2024. Pada kolom debit, diisi dengan transaksi pemasukan kas kecil, dan pada kolom kredit diisi dengan transaksi pengeluaran kas kecil. Nah, anak-anak, itulah materi pengelolaan keuangan sederhana atau kas kecil yang bisa kalian pelajari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.